Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali masih bisa kita ada dalam kebaikan Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan malam ini, di minggu ini. Biarlah kita siapkan hati kita. Mari saudara kita tundukkan kepala sebelum kita dengar firman. Bapa di sorga, Gembala yang baik yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Rindu lagi hati kami menerima kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu menolong kami, menguatkan kami. Biar hidup kami tetap ada dalam kebaikan Tuhan. Urapan-Mu atas kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Yesus Gembala yang baik. Mari saudara kita membuka dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Yesus ada bagi kita sebagai gembala yang baik. Dia tahu setiap keperluan dan kebutuhan kita. Bahkan sesungguhnya saudara, dia tahu siapa pihak lain yang mencoba mengganggu domba-domba milik Kristus. Sehingga Tuhan katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Banyak bentuk saudaraku, cara dari pencuri itu untuk mencuri segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Baik mencuri sukacita, mencuri damai, bahkan mencuri berkat dari kita saudara. Ada hubungan-hubungan yang retak karena ada pencuri yang mencabut semuanya itu dari kita. Tetapi Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sepertinya Yesus memperlihatkan ada dua pihak di satu ayat ini saudara. Pencuri dan Yesus sendiri sebagai gembala yang baik. Perlu kita memperhatikan kehidupan kita bahwa sesungguhnya Yesus adalah gembala yang baik yang memelihara kehidupan kita, bahkan berjanji memberikan kelimpahan bagi kita. Saya percaya sepanjang tahun sudah berlalu, bahkan sampai di bulan Maret ini saudara, ada banyak kelimpahan kasih Tuhan yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dalam Mazmur 23. Judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ini suatu ayat yang sangat menyegarkan kita. Di tengah-tengah badai persoalan, di tengah-tengah beratnya beban himpitan yang sedang kita alami. Bahkan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat ini sering dipakai oleh orang-orang pada saat mereka menghadapi bayang-bayang maut. Tetapi ayat ini memang betul-betul bekerja dalam kehidupan kita. Dikala kita percaya, saudaraku, sebagai gembala yang baik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dia katakan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Berapa banyak saudara kita ada dalam tekanan, baik mental jiwa kita, kehidupan kita seakan-akan ada dalam ketakutan dan bayang-bayang maut. Tetapi percayalah, gembala yang baik itu sudah berjanji, ada pencuri yang akan mencuri, tetapi gembala yang baik itu akan tetap memelihara kita. Bahkan di hadapan musuh pun dia akan tetap menyediakan keperluan kita, makan minum kita, bentuk apapun yang kita perlukan. Dia selalu hadir bagi engkau dan saya. Saudaraku,
Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak akan meninggalkan kita, saudaraku, sedetik pun. Itu janji kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat dalam Yesaya pasal 53. Menjelang bulan Paskah, saudara. Mari kita perhatikan apa yang dikerjakan oleh gembala yang baik itu. Yesaya 53 ayat 4 dikatakan, saudara, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya, amin, kita menjadi sembuh. 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, ini jaminan yang luar biasa. Jauh sebelum Yesus digantung di kayu salib, Nabi Yesaya sudah menubuatkan bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kebanyakan kita melakukan pemberontakan, saudara. Mungkin kita pikir ini bukan bentuk pemberontakan. Saya cuma ingin berusaha melakukan hal yang baik. Tetapi kalau Tuhan sudah katakan ini jalan tidak benar, mari saudara, jangan teruskan. Kalau memang jalan ini bukan mendatangkan damai dan sejahtera bagi kita semua. 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Luar biasa Tuhan yang sudah menolong kita, yang sudah menjamin keselamatan dan kebenaran. Itu biarlah menaungi kita, kebenaran itu menguatkan kita bahwa dia sesungguhnya gembala kita yang baik, yang sudah menggariskan suatu kebenaran. Sekalipun kita ada dalam bayang-bayang maut, jaminan itu, bilur-bilurnya itu akan menyembuhkan engkau dan saya. Tetapi tetap saudara, kita harus tahu, jangan sampai kita sesat seperti domba. Jangan sampai kita masing-masing mengambil jalan kita sendiri. Jangan sampai kita, saudaraku, melakukan pemberontakan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Saudaraku, saya tidak tahu bentuk pemberontakan apa. Tetapi saudaraku, dikala kita menentang rencana Tuhan, kehendak Allah, apapun itu, kita pikir ini jalan yang benar. Tetapi mungkin Tuhan katakan bukan. Mari saudaraku, seperti Samuel katakan, dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Mari saudaraku, apapun yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, jauh sebelum kita ada. Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi bahwa pencuri itu ada. Pencuri itu punya banyak cara, dia sangat lihai. Tetapi percayalah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Tentunya kelimpahan yang baik. Tentunya kelimpahan yang menyenangkan, mententramkan. Damai dan sukacita. Kelimpahan akan damai dan sukacita. Mari saudara, kita lihat jalan yang akan kita ambil. Selama itu mendatangkan damai dan sukacita, saya percaya dia, Yesus yang adalah damai itu, Raja damai itu, yang akan menyatakan bahwa sesungguhnya dia akan menuntun kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Saudaraku, mari kita mau ikut tuntunan dia, gembala kita yang baik, karena dia yang memelihara kita dan yang menjamin kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ini menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat malam hari ini. Biar kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan hikmat dari Tuhan, bahwa sesungguhnya ada gembala yang baik yang memelihara kehidupan kita dalam segala hal, masalah persoalan, dalam segala tekanan hidup, dalam segala bentuk apapun yang menimpa hidup kita. Firman Tuhan katakan, dia akan menyegarkan jiwaku. Ini jaminan Tuhan, pegang itu, ada di pihak Tuhan, karena dia gembala yang memelihara kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, materikan firman bagi kami semua yang sudah mendengar malam hari ini. Kami percaya penghiburan Tuhan menjadi milik kami. Gadamu dan tongkatmu itu akan menghibur kami, menuntun kami kepada kebenaran. Sebab sesungguhnya Engkau adalah gembala yang baik. Tuhan, kami berdoa, Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi, Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, gembala yang baik, oleh bilur-bilur-Mu, kesembuhan nyata bagi kami semua dalam nama Yesus.
Tuhan jamah umat-umat-Mu, biarlah mereka mengalami sendiri jamahan Tuhan. Kalaupun mereka ada dalam bayang-bayang mahu Tuhan, oh Tuhan ulurkan tangan-Mu, hadir-Mu Tuhan. Sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami semua, umat-Mu sembuh. Kesempurnaan kesembuhan Allah, bahkan kelimpahan kebaikan Tuhan akan menjadi milik bahagian kehidupan kami semua. Segala puji hormat bagi nama-Mu, materikan firman bagi kami semua. Kami percaya malam ini, Gembala yang baik akan tetap menolong kami, menuntun kami, melindungi, menaungi, menjamah kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami percaya Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Gembala yang baik akan menolong kami. Haleluya, 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 amin. Gerejaku ada